Di balik ribuan wajah yang kita temui setiap hari, di balik hiruk-pikuk dunia yang terus berputar tanpa henti, alam semesta menyimpan rahasianya. Rahasianya bukan di langit tinggi, bukan pula di dasar bumi, melainkan di tubuhmu sendiri. Ya, tubuhmu. Semesta punya caranya sendiri untuk memilih siapa yang layak menerima pesan-pesan gaib, siapa yang pantas menjadi penyalur energi suci, pelindung tak kasat mata, bahkan kekuatan supranatural. Dan kamu mungkin termasuk salah satu dari mereka. Kamu bukan manusia biasa, kamu dipilih, dan tubuhmu adalah tanda utamanya. Hari ini kita akan mengungkap 11 ciri tubuh orang-orang pilihan semesta, ciri-ciri yang seringkali tidak disadari, bahkan oleh pemiliknya sendiri. Namun bagi yang peka, bagi yang batinnya tajam, tanda-tanda ini bersinar seperti bintang di malam yang pekat. Simak video ini sampai selesai, karena bisa jadi kamulah salah satu insan pilihan alam semesta. Pertama, tanda cahaya di dahi, pertanda waskita dan kebijaksanaan jiwa tua. Pernahkah kamu melihat seseorang yang meskipun wajahnya biasa saja, tapi dahinya seolah bercahaya? Bukan cahaya harfiah, tapi seperti ada daya magnetik. Tatapan mereka menusuk, tapi damai. Dahi mereka sering bersih, lebar, tanpa banyak kerutan, atau justru punya kerutan unik seperti lambang. Dalam ilmu spiritual kuno, dahi adalah titik pusat mata ketiga. Jika di situ terlihat bersinar atau sering terasa hangat, gatal, atau berdenyut, itu adalah tanda bahwa kamu terhubung dengan alam tak kasat mata. Orang-orang ini biasanya memiliki insting kuat, bisa melihat pertanda, bermimpi dengan pesan, dan mampu mempengaruhi energi orang lain hanya dengan keberadaannya. Kadang, tanda ini tidak langsung terlihat oleh mata fisik, namun mereka yang peka bisa merasakannya. Aura di sekitar dahi terasa hangat, tenang, dan memancar. Orang-orang seperti ini biasanya juga punya satu ciri khusus. Tatapan mereka membuat waktu terasa berhenti. Kamu bisa merasa seolah-olah seluruh semesta mendengarkan saat mereka berbicara. Dan tahu apa yang lebih mengejutkan? Mereka sering merasa seperti alien di antara kerumunan manusia biasa. Karena dalam jiwa mereka tersimpan ingatan ribuan tahun dari kehidupan sebelumnya. Aku merasa tidak seperti orang lain. Aku merasa seperti sudah hidup lebih dari satu kehidupan. Jika itu yang kamu rasakan, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari kedalaman jiwamu yang telah terlatih berabad-abad lamanya. Kedua, garis tangan huruf M, pemegang kunci takdir jiwa. Lihatlah telapak tanganmu sekarang. Adakah garis yang membentuk huruf M? Jika ada, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah pembawa misi. Dalam banyak tradisi spiritual dan ilmu pomestri, garis M di tangan dianggap sebagai tanda orang yang terlahir dengan perjanjian jiwa. Mereka adalah pemimpin alami, bukan hanya untuk dunia ini, tapi juga di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Orang dengan tangan seperti ini biasanya tidak bisa menjalani hidup biasa. Mereka sering diuji, sering jatuh, lalu bangkit dengan kekuatan yang lebih besar karena semesta sedang mengasahmu. Garis ini adalah gerbang, tapi hanya mereka yang siap yang bisa membukanya. Orang-orang yang memiliki garis berbentuk huruf M seringkali menjalani hidup yang penuh perubahan. Hidup mereka tidak linear, kadang kaya, lalu jatuh miskin, kadang dihormati, lalu dikhianati, kadang ditinggikan, lalu dijatuhkan. Namun,
Mereka selalu bangkit karena jiwa mereka membawa arsitektur spiritual yang kuat. Mereka adalah pembaca jalan takdir, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga orang lain. Banyak pemimpin spiritual, tabib, penafsir mimpi, dan guru sejati memiliki garis ini. Jadi, jika kamu memilikinya, jangan takut pada perubahan hidupmu. Itu adalah bagian dari perjalanan suci yang sudah kamu setujui, bahkan sebelum kamu dilahirkan. Ketiga, mata dalam cermin dimensi yang tak terlihat. Mata adalah jendela jiwa. Namun bagi orang-orang pilihan semesta, mata mereka bukan sekadar jendela. Ia adalah gerbang. Mereka yang memiliki aura kesaktian atau perlindungan gaib sering memiliki mata yang tidak biasa, terlalu dalam, seperti menyimpan rahasia ribuan tahun, atau terlalu terang, seolah-olah menatap langsung ke dalam hatimu. Tatapan mereka membuat orang diam, bukan karena takut, tapi karena merasa terbaca. Orang seperti ini bisa melihat energi, bisa tahu siapa yang tulus dan siapa yang licik. Bahkan sebelum orang itu bicara, tatapan mereka kadang menakutkan bagi orang yang belum siap, karena mata mereka seperti menyimpan pertanyaan yang belum pernah diajukan. Mengapa aku merasa dia tahu apa yang aku sembunyikan? Itu karena mata orang-orang ini bukan hanya melihat, mereka menembus, melihat lapisan energi, melihat luka batin, melihat ketulusan, dan bahkan melihat jiwa masa depan seseorang. Dan menariknya, anak-anak sering tertarik pada orang bermata dalam karena anak-anak masih memiliki sensitivitas terhadap energi. Mereka tahu mana orang yang punya aura damai dan mana yang tidak. Jika kamu punya mata seperti ini, berhati-hatilah karena kamu bisa menciptakan rasa tenang, tapi juga bisa membuat seseorang tidak nyaman hanya dengan tatapanmu. Keempat, berat di tulang belikat, sayap energi spiritual. Pernahkah kamu merasa berat di punggung bagian atas, terutama saat malam tiba atau saat berada di tempat yang energi spiritualnya kuat? Itu bukan kelelahan biasa. Itu adalah pertanda bahwa kamu sedang membuka sayap energi. Dalam metafisika, tulang belikat dipercaya sebagai tempat tersembunyinya sayap roh. Tidak terlihat, namun bisa terasa. Orang-orang yang punya energi penjaga, penyembuh, atau pelindung spiritual biasanya akan merasakan sensasi berat, panas, atau kesemutan di bagian ini. Saat itu terjadi, jangan abaikan. Itu artinya kekuatanmu sedang aktif. Ketika kamu merasa berat di punggung atas saat sedang hening atau saat bermeditasi, itu bukan sakit biasa. Itu adalah tanda bahwa energi di tubuhmu sedang dibuka. Tulang belikat adalah tempat berkumpulnya energi leluhur dan kekuatan yang diwariskan dari dimensi atas. Orang-orang tertentu bahkan bisa mengaktifkan sayap energi ini secara sadar. Dan saat itu terjadi, kamu bisa merasakan tubuhmu menjadi hangat, seperti tertarik ke langit. Ingatlah, kamu bukan sekadar tubuh. Kamu adalah pembawa energi dimensi lain, dan tulang belikatmu adalah titik kontak utama antara langit dan bumi. Kelima, telinga yang bergetar, penangkap pesan halus dari dimensi gaib. Coba perhatikan telingamu. Apakah ia berbentuk tidak biasa, lebih panjang dari rata-rata, atau memiliki lekukan yang dalam? Telinga yang unik sering dianggap sebagai antena spiritual. Orang-orang tertentu bahkan bisa mendengar suara gaib, bukan halusinasi, tapi bisikan energi. Dering telinga secara tiba-tiba, terutama di tempat sunyi, adalah salah satu tanda kuat
bahwa kamu sedang disentuh oleh alam semesta. Mereka yang punya ciri ini seringkali menjadi medium alami, dan semesta tahu kamu bisa menerima sinyalnya ketika kamu mendengar suara dering halus di salah satu telinga, terutama telinga kanan saat kamu sedang sendiri atau diam. Itu adalah frekuensi komunikasi dari semesta atau entitas penjagamu. Dan jika bentuk telingamu berbeda dari orang lain, lebih runcing, atau memiliki lekukan yang unik, maka kamu bisa jadi adalah perantara antara dimensi manusia dan dimensi spiritual. Orang-orang seperti ini sering mendengar bisikan intuisi yang kemudian terbukti benar, atau bahkan mendengar nama, suara, atau petunjuk dalam bentuk gema samar. Jangan abaikan itu. Catat, renungkan, dan bersyukurlah karena kamu sedang menerima pesan dari penjagamu. Keenam, rambut di tempat aneh. Jejak kekuatan leluhur. Apakah kamu memiliki rambut halus yang tumbuh di tempat aneh, seperti di tengah-tengah dahi, punggung tangan, atau garis tulang belakang? Dalam ajaran kuno, ini bukan hal memalukan. Justru ini adalah tanda bahwa tubuhmu membawa kekuatan leluhur. Rambut yang tumbuh tidak wajar adalah simbol energi primal, kekuatan dasar yang belum dipoles. Jika diarahkan, ia bisa menjadi sumber kesaktian luar biasa. Namun, jika diabaikan, bisa menyebabkan kegelisahan, mimpi buruk, atau kekacauan energi. Rambut bukan hanya pelindung kepala, ia adalah antena spiritual. Jika kamu memiliki rambut halus yang tumbuh di tempat seperti tengah dahi, dada, atau garis tulang belakang, itu adalah tanda bahwa kekuatan nenek moyangmu hidup dalam tubuhmu. Mereka yang punya tanda ini sering merasa seperti ada kekuatan di dalam yang belum bisa dikeluarkan sepenuhnya. Kadang, mereka mudah marah atau tiba-tiba merasa sangat kuat secara fisik atau emosional tanpa sebab. Itu bukan emosi biasa. Itu adalah kekuatan energi leluhur yang belum teralihkan. Latihan spiritual, meditasi, doa malam, dan penyelarasan batin sangat penting bagi mereka. Karena jika tidak, energi itu bisa menjadi bumerang bagi tubuh dan jiwa. Ketujuh, suhu tubuh tidak stabil. Tubuh yang beresonansi dengan frekuensi tertentu. Orang-orang biasa punya suhu tubuh stabil. Namun kamu yang terpilih mungkin pernah merasakan tiba-tiba panas meski di ruangan dingin, atau mendadak menggigil meski di tengah siang bolong. Ini bukan penyakit. Ini adalah reaksi tubuh terhadap entitas atau energi dari dimensi lain. Tubuhmu sangat sensitif. Ia bereaksi terhadap kehadiran halus yang tidak dilihat oleh mata. Kadang itu perlindungan, kadang itu ujian, dan kamu sedang dipantau. Orang biasa hanya merasa panas atau dingin karena cuaca, tapi kamu tidak. Kamu mungkin merasa panas saat berada di tempat angker, atau menggigil saat berada di tengah kerumunan. Padahal suhu ruangan tetap. Itu artinya tubuhmu merespons frekuensi energi yang tidak terlihat. Kamu adalah seperti radio hidup yang bisa menangkap sinyal dari entitas lain, malaikat, atau bahkan roh gentayangan. Dan ini bukan lelucon. Banyak tabib atau perawat spiritual mengatakan bahwa saat seseorang merinding tanpa sebab, itu adalah saat tubuhnya disentuh oleh makhluk dari dimensi lain. Jika kamu sering mengalaminya, jangan takut. Tersenyumlah dan ucapkan dalam hati, aku paham, aku dijaga, aku diterangi. Kedelapan, suara bergetar,
frekuensi jiwa yang membuka kesadaran orang lain. Suaramu adalah kekuatanmu. Orang-orang dengan aura spiritual tinggi seringkali memiliki suara yang tidak biasa. Mereka bisa bersuara dalam, tenang, tapi mengguncang jiwa. Ucapan mereka mudah dipercaya dan kadang membuat orang lain menangis tanpa tahu sebabnya. Ini bukan soal teknik vokal, tapi karena setiap kata yang keluar dari mulutmu membawa frekuensi tertentu, frekuensi penyembuhan, frekuensi perubahan. Jika kamu memiliki ini, jaga kata-katamu, karena kata-katamu adalah mantra. Kata-kata yang kamu ucapkan bisa menyembuhkan, tapi juga bisa meruntuh. Suaramu membawa getaran khusus. Getaran ini bisa terasa dalam ruang hening. Saat kamu membaca doa, berbicara kepada orang yang berduka, atau saat kamu sedang menasehati, orang-orang ini bahkan bisa membuat orang lain menangis hanya dengan berbicara. Suara seperti ini berasal dari cakra tenggorokan yang aktif, tanda bahwa kamu terhubung dengan frekuensi pencipta. Latih terus suaramu, gunakan untuk menyembuhkan, membimbing, dan menyadarkan. Kamu bukan hanya berbicara, kamu sedang memancarkan gelombang dari dimensi yang lebih tinggi. Kesembilan, perubahan pupil. Saat aura bekerja aktif, dalam kondisi normal, pupil kita hanya bereaksi pada cahaya. Namun bagi orang pilihan semesta, pupil mereka bisa membesar saat sedang emosi spiritual, saat berdoa, saat marah suci, atau saat melihat ketidakadilan. Mata mereka menjadi sangat hitam atau sangat terang, dan saat itu aura mereka aktif. Pupil adalah pintu aura. Jika kamu menyadari perubahan ini, artinya tubuhmu sedang bertransformasi. Momen ini sering digunakan oleh para praktisi supranatural untuk menyalurkan energi. Kamu mungkin menyadari dalam kondisi tertentu matamu berubah, pupilmu membesar atau mengecil, bukan karena cahaya, tapi karena emosimu. Saat kamu sedang marah karena ketidakadilan, saat kamu sedang khusyuk berdoa, atau saat kamu melihat seseorang yang sedang terpuruk, pupilmu bereaksi, aura di sekitarmu berubah. Udara terasa bergetar. Saat itulah energi dari dalam dirimu sedang naik ke permukaan. Itu adalah momen ketika tubuhmu dan jiwamu menyatu sebagai satu kesadaran spiritual. Kesepuluh, jari yang tidak simetris. Tanda saluran energi unik. Lihat jari-jarimu. Apakah salah satunya lebih panjang atau lebih bengkok dibandingkan normal? Dalam dunia energi, jari adalah saluran utama kekuatan. Jari yang unik menunjukkan koneksi energi yang tidak biasa. Banyak penyembuh alami memiliki jari tengah atau telunjuk yang sangat panjang, karena dari situlah mereka mengalirkan energi ke tubuh lain. Jika kamu sering merasakan getaran, panas, atau kesemutan di jari, itu artinya kamu bisa menyalurkan. Kamu adalah alat semesta. Beberapa orang memiliki jari telunjuk yang lebih panjang dari jari manis, atau jari tengah yang sangat lurus, sedangkan yang lain agak melengkung. Itu bukan kelainan, itu adalah kode unik tubuhmu. Dalam ilmu energi, jari adalah tempat keluarnya gelombang bioenergi. Saat kamu menyentuh seseorang, terutama dengan jari telunjuk, kamu sedang mengalirkan sesuatu, entah sadar atau tidak. Orang dengan jari unik memiliki kemampuan untuk menyalurkan energi spiritual, menyalurkan penyembuhan, bahkan bisa memecahkan ikatan energi negatif hanya dengan sentuhan. Ke-11, tahi lalat
atau tanda lahir, stempel jiwa dari sebelum kelahiran. Terakhir, perhatikan tubuh. Adakah bekas atau tanda aneh sejak kecil? Atau tahi lalat yang terasa berbeda? Tahi lalat atau tanda lahir di titik-titik tertentu dipercaya sebagai stempel jiwa, tanda bahwa sebelum lahir kamu sudah membuat perjanjian untuk menjadi penjaga, penyembuh, pelindung, atau perantara antara dunia ini dan dunia yang lain. Tanda lahir di pundak, pergelangan tangan, atau dada kiri sering menjadi tanda dari masa lalu spiritualmu. Bukan tanda biasa, itu adalah ingatan tubuh tentang siapa kamu sebenarnya. Tanda ini adalah yang paling misterius. Tahi lalat atau tanda tertentu dipercaya sebagai jejak perjanjian roh sebelum lahir. Tanda bahwa kamu pernah berjanji untuk menjadi pengajar, penjaga, atau penyembuh dalam kehidupan ini. Tahi lalat di tengah dada, antara alis, di atas bibir, atau di pergelangan tangan adalah titik-titik energi yang tersambung dengan kontrak jiwamu. Jangan abaikan, pelajari, dan terimalah takdirmu. Kamu telah membaca atau mendengarkan tanda-tanda yang jarang dimiliki manusia biasa. Dan jika kamu merasa satu, dua, atau bahkan lebih dari ciri-ciri itu ada pada dirimu, maka kamu bukan kebetulan hidup di dunia ini. Kamu adalah penjaga cahaya di zaman yang mulai gelap. Kamu adalah wakil langit yang berjalan di bumi. Jika naskah ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa bahwa isi video ini adalah cermin dari dirimu yang sebenarnya, maka bantu sebarkan cahaya ini. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi mereka juga jiwa pilihan. Hanya saja mereka masih tertidur. Subscribe channel ini, karena setiap hari kami akan mengirimkan pesan-pesan baru untuk membimbing jiwamu semakin dekat dengan cahaya yang sejati. Terima kasih telah membuka batinmu, telah bertahan hingga akhir, dan telah menyadari bahwa kamu bukan kebetulan di bumi ini. Kamu adalah bagian dari rencana langit, dan takdirmu baru saja dimulai. Dan kamu tahu satu hal, kamu tidak harus jadi sempurna untuk menjadi jiwa pilihan. Karena justru dalam luka-lukamu, dalam kegagalanmu, dalam masa lalumu yang penuh gelombang, terukir keistimewaanmu yang paling murni. Jiwa pilihan bukan berarti tanpa dosa, tapi jiwa yang selalu kembali ke cahaya. Tak peduli seberapa jauh dia pernah tersesat. Mengapa kamu dipilih oleh semesta? Karena kamu kuat, kamu punya daya tahan. Kamu bisa jatuh berulang kali, tapi kamu bangkit lebih banyak dari itu. Kamu menangis dalam diam, tapi kamu tetap berjalan. Kamu dikhianati, diremehkan, dicaci, tapi kamu tidak berhenti berbuat baik. Itulah sebabnya semesta mempercayaimu. Itulah sebabnya kamu menerima tanda-tanda tubuh itu. Karena kamu sanggup membawa beban yang tak bisa dipikul sembarang jiwa. Tuhan tidak memberi tanda tanpa tujuan. Jika kamu diberi tanda, maka kamu juga diberi misi. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Sadarilah bahwa tubuhmu bukan tubuh biasa. Di dalamnya mengalir kekuatan lintas zaman. Hormati tubuhmu, jaga energi dan makananmu. Jangan biarkan racun dunia merusak kendaraan sucimu. Jaga kata-katamu. Suaramu membawa energi spiritual. Kata-katamu bisa menyembuhkan atau menghancurkan. Maka bicaralah
dengan kesadaran. Latih kepekaanmu, meditasi, doa malam, tafakur, menyendiri di alam. Itu bukan pelarian, itu adalah pulang ke pusat kekuatanmu. Terimalah takdirmu. Jangan menolak jalanmu hanya karena berat. Percayalah, kamu tidak dikirim ke bumi untuk menjadi biasa-biasa saja. Jika kamu sampai di bagian akhir video ini, itu bukan kebetulan. Itu karena jiwamu sedang dibangunkan dari tidur panjang, dari penyangkalan, dari hidup tanpa arah. Dan sekarang sudah saatnya kamu mengingat siapa dirimu sebenarnya. Kamu adalah percikan cahaya dari alam yang lebih tinggi. Kamu adalah pengembara yang ditugaskan membawa terang ke tempat yang kelam. Jangan ragukan potensimu. Jangan tanyakan kenapa aku, karena pertanyaan itu sudah dijawab jauh sebelum kamu dilahirkan. Ada ribuan, bahkan jutaan jiwa yang juga sedang bangkit. Mereka mulai merasa bahwa dunia ini terlalu sempit untuk batin mereka. Mereka mulai sadar bahwa hidup bukan hanya soal uang, jabatan, dan pengakuan, tapi tentang energi, tugas jiwa, dan cahaya yang harus dibagikan. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Jika kamu merasa begitu, maka tuliskan di komentar sekarang juga. Aku adalah jiwa terpilih. Aku siap menjalani takdirku. Biarkan seluruh semesta tahu bahwa kamu telah bangun, bahwa kamu telah sadar, dan bahwa kamu tidak akan lagi mengkhianati cahaya dalam dirimu. Tutup matamu sejenak, tarik napas perlahan, dan dengarkan ini dalam hatimu. Aku terlahir bukan untuk menjadi biasa. Aku adalah bagian dari rencana besar semesta. Tubuhku menyimpan kekuatan. Pikiranku adalah portal dan jiwaku adalah cahaya abadi. Hari ini, aku bangkit. Aku siap menjalani peran suciku. Aku adalah jiwa pilihan dan aku siap menerima takdirku. Jika naskah ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa bahwa isi video ini adalah cermin dari dirimu yang sebenarnya, maka bantu sebarkan cahaya ini. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi mereka juga jiwa pilihan. Hanya saja mereka masih tertidur. Subscribe channel ini, karena setiap hari kami akan mengirimkan pesan-pesan baru untuk membimbing jiwamu semakin dekat dengan cahaya yang sejati. Terima kasih telah membuka batinmu, telah bertahan hingga akhir, dan telah menyadari bahwa kamu bukan kebetulan di bumi ini. Kamu adalah bagian dari rencana langit, dan takdirmu baru saja dimulai.